Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Perkenalkan, Pak, nama saya Iqbal, saya di kelas 12. Ada keperluan apa, Mas? Saya ingin mendapatkan dunia konseling, Pak. Oh, baik, mari kita lakukan. Saya sangat senang bertemu denganmu. Bagaimana pertemuan ini? Saya tidak baik, Pak. Kalau boleh saya tahu, kenapa kamu tidak baik? Entah apa, saya merasa sedih dan bingung. Saya memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak yang mengganggu perasaan itu bisa kita bicarakan? Ya, Pak, saya pikir seperti itu. Bisa kamu jelaskan? Ya, Pak, dengan senang hati saya akan menjelaskannya. Tapi mohon ya, Pak, jangan bicarakan masalah ini di orang lain, karena masalah ini berkaitan dengan masalah hidup saya. Kalau begitu, Bapak ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang kamu rasakan. Di sini, kamu bisa bercerita tentang semua yang kamu rasakan, karena semua akan dijaga kerahasiaannya. Jadi, kamu bisa bebas bercerita tanpa tekanan dan dengan tenang. Gini, Pak, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, Pak. Apalagi ketika saya melakukan presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya merasa gugup dan saya merasa bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba mulut itu menjadi kaku, Pak. Bisa kamu menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang kamu rasakan? Iya, Pak, saya gemetar ketika tampil di depan kelas. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari guru. Padahal saya akan menjawabnya dari kursi dan tidak masuk ke depan, Pak. Tapi saya merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara berpendapat ketika ada pertanyaan dari guru. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan saat kamu merasa tidak merasa percaya diri di kelas? Ya, saya hanya diam saja, Pak. Daripada saya melakukan teman-teman karena saya sudah gemetar. Apa dengan cara demikian membuatmu merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Pak. Tapi saya terus berpikir. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Pak. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu yang saya kerjakan memang harus selesai sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Tapi mungkin ini juga yang membuat saya menjadi seperti itu, Pak. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru supaya tidak gugup? Iya, Pak. Dan saya bingung harus bagaimana. Setiap saya berpikir dan terus bagaimana caranya agar saya bisa menjadi percaya diri saat menjawab. Ya, bagus sekali. Kamu sudah memahami masalah yang kamu alami, yaitu bagaimana kamu bisa berpresentasi dan tidak ikut dalam menjawab pertanyaan dari guru. Iya, Pak. Saya saat ini sekali sekali percaya diri di depan kelas, tapi rasanya itu sangat sulit, Pak. Bagus sekali mengenal. Saya sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apa kamu sudah mempunyai rencana untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi itu? Saya masih bingung, Pak. Apa yang membuatmu merasa bingung? Saya takut jika nanti saya menjawab pertanyaan guru atau ketika presentasi, saya takut ditertawakan oleh teman-teman, Pak.
kamu sudah mencoba melakukan yang terbaik? Rasanya belum Pak. Jika mencobanya saja belum, kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti Pak. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik Pak, agar saya bisa percaya diri dan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, apa kira-kira rencana sementaramu sebagai penanganan tindakan selanjutnya? Saya pikir pertama saya akan melakukan bagaimana cara bisa memahami dan mengamati tugas yang diberikan oleh guru untuk presentasi di depan kelas Pak. Yang kedua, mungkin saya akan berpakaian lebih rapi agar saya bisa menjadi percaya diri. Dan yang ketiga, saya mungkin akan berdoa Pak sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Dan saya rasa itu yang akan saya lakukan Pak. Bagus. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi saya kira konseling hari ini cukup. Oke. Sebelum saya tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berkonsultasi? Apakah ada yang bisa kamu simpulkan? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling Pak. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan yang saya alami ini Pak. Setelah melakukan konseling, jadi kesimpulan yang bisa saya dapat adalah: pertama, kamu akan berlatih dan belajar tentang materi yang akan kamu presentasikan. Yang kedua, kamu akan berpenampilan lebih rapi supaya kamu merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, kamu akan berdoa dulu sebelum presentasi. Pertanyaannya adalah, apakah kamu yakin akan melakukan itu? Iya Pak, saya yakin. Terus, apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan? Tidak Pak, saya kira cukup. Kalau begitu, sekarang saya akan bertanya, apakah kamu merasa senang dan nyaman dalam proses konseling ini? Ya Pak, saya merasa senang dan nyaman. Apakah konseling ini dapat membantu permasalahan yang kamu hadapi? Ya Pak, sangat membantu. Baik, dari layanan konseling yang kita lakukan, kira-kira berapa nilai yang bisa kamu berikan dari 1 sampai 5? Saya beri nilai 4. Oke, saya kira sudah cukup perbincangan ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kesediaan Anda untuk berkonsultasi kepada saya. Terima kasih.